Terbongkar, Gojek kabur dari Vietnam. Ternyata rahasia besar di baliknya. Topik kita kali ini kita dapatkan sumber informasinya itu dari sini ya Bapak Ibu ya. Nah, kami dapatkan informasinya dari katadata.co.id bahwa perjalanan Gotoh ekspansi ke Vietnam selama 6 tahun hingga hentikan operasional. Ini ditulis oleh Amelia Yesindora 6 September pada tanggal pada jam 5 sore ya, seperti itu. Nah, kita akan ungkap kenapa sih Pak Firman kok Gotoh itu kabur dari Vietnam dan apa Pak rahasia yang tersembunyi dari saham Gotoh ini, dan gimana kedepannya mengenai dari saham Gotoh ini setelah dia kabur dari Vietnam. Kita akan bongkar ya semuanya untuk kalian sebagai pertimbangan investasi kalian. Namun sebelumnya disclaimer Bapak Ibu, kami tidak menyarankan kalian untuk menjual atau membeli di suatu saham manapun. Jadi keputusan menjual atau membeli ada di tangan kalian masing-masing ya. Jadi seperti itu. Nah, kita akan cek dulu ya terkait dari berita tersebut. Siapa bandar yang mengakumulasi mengenai dari saham Gotoh ini? Ternyata KI itu masuk sekitar 1,9 juta lot dan dia masih posisinya di 1,8 juta lot ya. Terus ada BB dan juga PD ya yang mengakumulasi juga mengenai dari saham Gotoh terkait dari berita tadi. Nah, video ini kita ungkap karena respon dari subscriber kami itu kalau kita nggak bahas dari saham Gotoh itu ditegur. Pak Firman, ini ada kabar terbaru, mohon diupdate. Tenang saja, Bapak Ibu. Sabar Bapak Ibu, sabar, tenang saja ya. Oke. Nah, kayak gini. Nah, kira-kira terkait mengenai hal itu, Pak Firman. Nah, itu kenapa sih kok Gotoh itu atau Gojek ini tuh kabur ya? Jadi Bapak Ibu ya, ini pernah saya riset ya Bapak Ibu ya. Pernah saya riset. Karena apa? Karena untuk produk Gojek ini di Vietnam ini kurang menarik ya. Nah, yang ada apa? Beban operasional itu tinggi. Ya, seperti itu mengenai dari saham Gotoh. Nah, ini yang menyebabkan Pak Patrick Walujo dan kawan-kawannya itu masih berupaya untuk memperbaiki laporan keuangan yang ada di saham Gotoh. Ya, ini juga sudah biasa saya ungkap ya Bapak Ibu ya, kalau Bapak Ibu itu biasa dengerin channel ini ya sambil tidur ya atau sambil leyeh-leyeh. Oke, di sini ya. Jadi Pak Patrick itu masih berupaya. Ini mana nih yang nggak bagus? Ya, kita akan babat dulu. Babat itu apa? Jadi harus kita cut dulu. Daripada kita itu keluarkan biaya operasional tinggi di situ, namun pendapatan itu mengecil, ya sudah cut aja, kabur aja, fokus di Indonesia ya. Karena apa? Kalau di Indonesia itu masih menarik dari apa? E-commerce-nya. Kemarin juga saya ya observasi ya Bapak Ibu ya, observasi itu kita harus datang ke lapangan langsung ya terkait industri ini ya, bisnis online ini. Kebetulan saya juga neliti ya Bapak Ibu ya selama 2 tahun, dan selama 7 tahun itu ya saya meneliti itu semua mengenai hal itu. Silahkan Bapak Ibu bisa dicek hasil penelitian saya, dicek. Saya punya karya juga untuk bangsa ini. Nah, kembali lagi mengenai dari saham Gotoh. Nah, inilah mengapa kok di Indonesia ini kemarin ya Bapak Ibu semuanya ya ada demo dan lain sebagainya, itu karena berdampak dari sini Bapak Ibu ya. Kemarin ya mungkin ya masih bakar uang Gotoh ini ya, atau khususnya di produknya segmen Gojek ini, mereka masih bakar uang untuk mengenalkan ini loh, saya punya aplikasi. Jadi masih bakar uang. Nah, di situ ada sebuah kompetitor, waduh ini kok TikTok itu masuk ke Indonesia dan antusiasme masyarakat Indonesia itu sangat tinggi. Wah, kita yang sudah lama di sini tapi kita nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa menggait target pangsa
dalam negeri kita, ya. Itu masih berupaya. Nah, disitulah mulailah bermain. Nah, ternyata ya TikTok ditendang ya, karena satu sisi ada celah di situ. IG-nya itu dia cuman ya sosial media ya kalau nggak salah, ya bukan e-commerce. Ya, jadi ya bisa lah kayak gitu. Ditendang itu bisa untuk kayak gitu. Nah, akhirnya GoTo ini tuh berkolaborasi dengan TikTok, ya. Nih, yaudah nih, kamu beli saham saya, ya. Tapi setidaknya saya harus belajar mengenai dari itu. Kenapa? Karena kamu sudah bisa menguasai marketnya yang ada di Indonesia. Ya, oke, MU jebret. Tapi kenapa kok sahamnya nggak gerak, Pak Firman? Ya, kayak gitu. Kenapa kok nggak gerak? Ini saham yang fenomenal ya di tahun 2020 sampai tahun 2024 ini sangat fenomenal mengenai dari saham GoTo. Nah, kenapa kok sangat fenomenal Pak Firman? Karena investor yang ada di saham GoTo itu ada 300 ribuan. Ya. Wah, ini berarti kepemilikan publiknya banyak dong Pak Firman. Iya, memang betul. Tapi satu sisi Bapak Ibu ya, ini ya mindset dari teori lama ya. Kalau teori lama memang betul. Kalau misalkan saham yang sudah dimiliki oleh investor retail itu nanti sahamnya itu nggak bergerak-gerak ya. Ini paradigma yang dimiliki oleh investor awal pemula. Nah, di sini. Jadi publiknya itu menguasai 79,77%. Ya. Ini yang menjadi titik kekhawatiran. Wah, ini pemegang saham yang ada di publik ini banyak sekali Pak Firman. Makanya saham GoTo ini tuh nggak bisa terbang. Kata siapa? Ya, kayak gitu. Ya, biasanya mereka dapat informasi dari influencer, media berita dan lain sebagainya kayak gini. Saya setuju mengenai hal itu, memang betul. Tapi ini nggak berlaku di saham GoTo. Loh, kenapa Pak Firman? Kenapa kok nggak berlaku di saham GoTo? Toh ini publiknya itu mengakumulasi, ya. Karena satu sisi untuk publik tersebut, ya, itu kayak Telkom, Astra dan lain sebagainya itu juga masuk di publik masyarakatnya. Nah, ini juga ada yang beli di pasar nego beberapa hari yang lalu. Saya juga disepil nih. Nih Pak Firman, ada transaksi senyap di pasar nego. Ya, kira-kira siapa Pak Firman? Tolong dong dibedah. Oke, siap Bapak Ibu semuanya ya. Nah, di sini ada transaksi di pasar nego jumbo loh. Ya. Siapa yang membeli? Ya. Ternyata KI Bapak Ibu ya, volumenya 81 juta lot. Loh, ini loh di pasar nego. Terus dalam bulan September siapa Pak Firman yang memborong ini? Wah, AI juga masuk. AI itu siapa ya? Ini AI ini siapa ya? Kita cek ya. AI itu siapa? Ini saya juga asing nih. Wah, asing. Ya. Ini ternyata AI ini ya, buy ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini ya. WAB Sekuritas, Kian Sekuritas. Wah, mantap. Di bulan September kita cek. Nah, ini ya yang dibeli sama AI ya di sini. Ya, jadi AI ini ya membeli di saham GoTo senilai segini Bapak Ibu. 800 miliar. Wah, di pasar nego harganya 50. Ini kan sangat fenomenal sekali. Nah, jadi paradigma dari beberapa investor awam itu, mereka wah ini saham itu nggak bisa gerak-gerak Pak Firman karena ini diakumulasi oleh asing siapa ya. Nah, ini juga ada riset yang lama ya Bapak Ibu ya. Ini sudah pernah saya ungkapkan di channel ini juga. Nah, ini tak lihatkan. Nah, itu 87% itu memang retail benar apa tidak sih Pak Firman? Enggak Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu. Ya, di sini ternyata hidden big player itu menguasai 73,9%.
Dan investor retail kayak kita, kayak Pak Firman ini ya, itu kalau dihitung cuma 10% kok. Ya, ini. Jadi hidden big player itu apa sih? Jadi ya investor kakap yang notabene itu tersembunyi di saham GoTo. Ini hidden apa Pak? Maksudnya ini bandar ya Pak ya? Saya nggak, kalian yang jawab loh ya. Nah, kalau di kelas kami itu ya bagaimana hidden big player atau bandar ini ya Bapak Ibu ya, bagaimana cara gorengnya dan bagaimana mekanisme para mafia-mafia oknum ya Bapak Ibu ya yang menggoreng di salah satu pasar saham itu, bagaimana mekanisme itu ya di dalam kelas kami. Saya nggak ungkapkan di yang secara umum ini ya, karena satu sisi ya saya nggak mau mengganggu kepentingan investor kakap yang ada di saham GoTo. Ya, oke, lanjut lagi. Ya, kalian boleh untuk asumsi atau memberikan saran dan kritik ya, agar channel itu biar cerdas ya, dan juga bisa menambah ilmu untuk kalian. Tulis komentar kalian. Kalau komentar yang nggak punya database ya, biasanya kalau saya ini ya kayak gitulah. Oke, lanjut lagi. Nah, ini yang menjadi kekhawatiran mengenai dari investor retail kayak kita ini ya. Wah, ini nggak usah beli, ini saham busuk dan lain sebagainya. Ternyata yang beli mengenai dari saham GoTo ini ya investor kakap ya Bapak Ibu ya. Nah, ini ada korelasinya. Kenapa kok dari GoTo ini Gojek ini kabur dari Vietnam ya, karena begitu Bapak Ibu. Jadi Pak Patrick Walujo dan ini ya Pak Patrick, Garibalditol dan lain sebagainya itu masih berupaya untuk memperbaiki laporan keuangan yang khususnya di saham GoTo ini. Nah, jadi bisnis dari saham GoTo ini itu dia apa aja Pak Firman? Nah, di sini afiliasi anak perusahaannya banyak sekali ya. Ada Gojek, terus GoTo, antar makan anak bangsa. Wah, ini proyek nanti ya. Nah, ini terus aplikasi anak media, Gojek, GoTo Solusi, wah banyak sekali. Ya, Velog Teknologi South Asia Subsider ini. Ya, jadi itu nggak berimpact secara 100% ya mengenai dari GoTo ini Bapak Ibu. Ya. Dan ini ya paradigma yang terjadi di masyarakat sekitar ya. Ya, kita nggak apa-apa, kalian punya pendapat berbeda juga nggak apa-apa. Tapi saya tekankan bedah datanya seperti ini. Ya. Di sini Bapak Ibu ya. Nah, ini yang menjadi khawatiran. Wah, ini GoTo ini tuh rugi Pak Firman. Ada orang yang bilang, wah ini Pak Firman ini bahas dari saham GoTo ini pasti pom-pom ini, pasti nyangkut berat nih. Lah kata siapa? Saya itu nggak nyangkut dari saham GoTo. Saya ini itu menjelaskan untuk Bapak Ibu yang nyangkut dari saham GoTo, ya, yang di situ masih awam belinya itu karena FOMO. Nah, kalau saya nggak bahas dari saham GoTo ini langsung ditegur tuh sama mereka. Ya, ini biar nggak bersimpang siur ya. Ini Pak Firman ini YouTuber atau trader atau bagaimana sih? Ya, ini ya hasil kerja tim kami ya. Ini bukan flexing ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini Bapak Ibu ya, bahwa ya setiap hari itu ya saya trading ya, juga untuk invest dan juga untuk swing ini kayak gini. Mohon maaf saya sensor ya emitennya dan juga nominalnya ya seperti ini. Ya, jadi yang harus kalian kenal itu ya bagaimana caranya kalian itu biar bisa cuan secara konsisten, dan bagaimana caranya kalian itu bisa mengatur keuangan kalian khususnya di investasi pasar modal. Ya, ini outputnya nanti. Nah, makanya kami itu dituntut oleh beberapa subscriber ini untuk bikin kelas. Makanya saya nggak harus dapat siswa banyak atau peserta banyak itu enggak, tapi yang butuh saja. Ya, ini saya kasihkan wadahnya. Nah, di sini nomor yang di bawah. Nanti untuk teknisnya nanti di sesi. Kita lanjut ke sini dulu ya Bapak Ibu ya. Kayak gitu. Itu ya saya luruskan. Saya nggak pom-pom dari saham GoTo ini, nggak ada kepentingan. Karena satu sisi saya di pasar modal itu untuk cari cuan aja. Dan media yang saya bikin konten itu untuk ya sarana tugas saya untuk pengabdian kepada masyarakat. Karena saya ini dosen, jadi itu adalah satu tuntutan untuk kepada masyarakat Indonesia untuk mengerti dunia pasar modal ini.
Seperti itu. Oke, lanjut lagi. Ya. Tadi kenapa kok saham Goto itu kok kabur dari Vietnam ya, karena bisnisnya kayak gitu ya. Nah, ini yang menjadi topik problem masalahnya itu dari sini. Beban operasional itu ini masih berupaya untuk bisa dikecilkan lagi. Yang tadinya kan 16,7 triliun tuh. Ya, beban operasionalnya. Ya, karena pas waktu itu masih bakar uang, terus insentif dari Gojek itu cukup besar. Nah, ini insentif apa itu? Jadi potongan itu sangat besar untuk saat ini. Bener nggak? Kalau bener tulis komen kalian di bawah ya. Khususnya yang sopir Gojek dan lain sebagainya. Ini di wilayah ini tuh banyak sekali ya. Investor iya, terus pelaku iya, dan juga netizen juga banyak ya di sini. Tapi yang open minded itu sangat besar dia di channel ini daripada yang kayak gitulah. Ini yang menjadi topik utamanya. Ya, permasalahan utama dia kabur. Ya udah kabur aja kayak gitu. Daripada bisnis yang ada di situ kurang menarik. Nah, di sini nanti Bapak Ibu ya, ini benar lagi juga akan fake lagi ya mengenai dari Goto ini. Nah, satu sisi saya juga riset yang saya katakan kemarin ya Bapak Ibu ya, bahwa salah satu di Pekalongan ya, di situ sumber pendapatannya itu adalah di bisnis online. Kalian bisa dicek sumber pendapatan anak-anak muda yang usianya di bawah 30 tahun yang asetnya itu bisa 1 M ke atas, itu mayoritas itu main di bisnis online. Wah, mereka kayak kartel bener ya gini. Jadi datanya dan lain sebagainya, bagaimana dia ya per hari untuk pitch-nya itu bisa naik tinggi. Nah, di situ. Nah, ini yang direspon oleh market secara realnya. Ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu nggak penasaran, pergilah ke Pekalongan, riset aja dari situ. Jadi masyarakat di situ ya mungkin sekolahnya itu nggak sampai di S2 apa S3 ya, nggak ada yang segitu. Itu ya cuman dia terbatas. Tapi satu sisi untuk mengenai bisnis online ini itu mereka ya ahli. Wah, pokoknya ahli ya. Dan mereka juga aman mengenai dari pajak. Ya, kayak gitu. Oke. Kembali lagi mengenai dari saham Goto ini. Ya. Di sini mengenai dari saham Goto ini. Ya. Jadi masih fake. Nah, disitulah Goto ini masih berupaya untuk kerjasama dengan TikTok hal tersebut. Nanti untuk saat ini yang kami riset ya, segmen pasarnya antara Tokopedia, terus Shopee, Lazada dan lain sebagainya. Ini yang lagi manggung itu adalah dari Tokopedia. Coba cek. Ya. Jadi saya harus riset juga ke lapangan-lapangan. Ya, data sukunya sudah dapat, data ini sudah dapat. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana mengenai dari saham Goto ini terhadap mengenai dari asingnya Pak Firman? Wow, asingnya sudah memborong Bapak Ibu semuanya. Wah, sejak kapan? Sejak tanggal 2 Agustus. Sampai kapan Pak Firman? Sampai tanggal 4 September. Jadi asingnya ini memborong terus. Nah, alhasil mengenai dari saham Goto ini tuh masih berebut. Ini saham Goto ini nggak boleh diterbangkan dulu. Nanti saya masih kurang banyak. Jadi kurang kenyang. Ya. Nah, disitulah ya terkait mengenai hal ini, hidden master di saham Goto ini cukup banyak ya di sini. Jadi hidden master ini masih ya geprek-menggeprek dan lain sebagainya. Nah, retail ini ya biasanya kayak saya ini ya cuman penggembira saja. Ya, seperti itu. Hanya 10% aja kok. Nah, seperti itu. Nah, penampakannya seperti apa sih Pak Firman? Nah, di sini saya dapatkan risetnya dari Creative Trader ya, Bapak Ibu ya. Ternyata di sini. Nah, big player 15, hidden black player 73. Kepemilikan retailnya 10%, jumlah retailnya ini ada 354.000. Ini dulu pernah saya sampaikan ya, Bapak Ibu ya. Ini sudah pernah saya sampaikan, ini ya saya up lagi karena ya mungkin ada penonton baru yang belum mudeng komentar bla 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 ya. Ini harga rata kepemilikan retailnya 19,9 juta. Ini valid ya Bapak Ibu ya. Kenapa valid? Ya karena satu sisi ada Telkom, terus Astra, Google, belum lagi BlackRock dan kawan-kawan lain, yaitu masuk di kategori hidden big player. Pak
Coba sepil dong penampakan big playernya itu seperti apa. Nah, di sini Bapak Ibu, saya juga punya datanya. Nah, di sini ya. Di harga 52 itu pembeliannya itu langsung dibrondong ini ya. Sini. Ya. Ini hidden big player ya. Kalau big player itu ya borongnya ya bukan 1 lot, 2 lot, enggak. Jadi langsung dipecah. Ini ya pembeliannya. Di jam 8.59 ini 50.000 lot. Wah, jadi diberondong tuh. Seperti itu. Ya, nah, penampakannya itu seperti apa Pak Firman mengenai dari saham GoTo ini? Nah, di sini. Nah, di sini Bapak Ibu. Ya, ini saya jelaskan lagi. Ya, jadi ini masih berebut. Nih, dilihat over di 53, 54, 55, 56, 57 dan juga 58 ini mereka ini ya investor kakap. Ya. Dan di 51, 50 ini ya mereka juga akan nampung. Jadi ini berupaya, ini bagaimana ini retail ini biar bisa cut loss dan lain sebagainya itu bagaimana. Pokoknya retail yang FOMO, yang emosinya itu tinggi, itu dicoba psikologisnya. Ya. Harapannya apa? Mereka itu tampung banyak segini. Nah, kalau mereka itu sudah punya barang ya, misalkan 100 juta lot. Ya. Ada nggak Pak Firman yang masuk sekitar 100 juta lot? Oh, ada kok. Ini ya. Ini. Nih. Ini AI aja 800 juta lot. Nah, satu sisi untuk mengenai dari saham GoTo ini, kalau kita cek di bulan September, siapa yang memborong? Nih, MG aja 6 juta. Nah, kalau kita cek 3 bulan yang lalu, YU, MG 22 juta. 200 nih loh. Nah, di sini 28 YU BPAK KI. Ya. Kayak gitu. Nah, setelah mereka itu sudah mengumpulkan barangnya ya Bapak Ibu ya, atau mereka makan secara kenyang. Nah, ini. Mana sih? Nah, di sini. Nanti mereka itu yang ganjel. Ya, dipasang ganjelannya kayak seperti ini. Jadi harapannya ya saham GoTo ini tuh kalau dari big player ini mau menggoreng naik ke atas ya silakan hantam saja nih 8 sampai 5 ini ya. 8 5 5 22 ini offer saya ganjel ini silakan hantam. Silakan terbangkan. Ya, silakan hantam itu. Wah, sekarang retail sekarang ini ya juga asetnya juga gede, ada yang gede juga. Karena apa? Mereka kok bisa gede itu Pak Usman? Pakai dana margin dan juga limit. Ya, jadi bisa dilipat-lipat gandakan. Jadi mereka itu ya fake di situ. Ada yang bertanya, Pak Usman ini saham GoTo ini tuh cuma melompat-melompat aja dan lain sebagainya. Ya lompat-lompat ya. Siapa yang mau ngehantam seperti itu? Nah, nanti pada waktu saatnya ketika mereka itu kenyang, pasti akan diterbangkan. Zap, naik ke atas. Kapan Pak waktunya Pak Firman? Tunggu saja kita tonton. Ya. Pak Firman, praktek ini tuh apakah dilakukan di saham GoTo? Enggak. Jadi dilakukan oleh beberapa emiten ya, biasanya kayak gini. Nah, sebenarnya teori konsep seperti itu diajarkan nggak sih Pak Firman di di perkuliahan? Enggak. Ya, enggak. Jadi konsep ini itu diajarkan kepada mereka yang biasa ngegoreng saham ya. Biasa yang mengendalikan harga suatu saham. Tapi ini oknum ya Bapak Ibu ya. Karena untuk undang-undang likuiditas provider ya atau ini bandar ya itu belum ada, makanya mereka itu ya simpen dulu. Nah, untuk di perkuliahan untuk saat ini itu yang jumlahnya itu terbatas ya Bapak Ibu ya, jadi ya kayak dosen-dosen di S1 dan juga S2 itu ya mohon maaf ya mereka mengajarkan cuman teori saja dan untuk prakteknya itu ya belum karena terbatas ya mengenai industri pasar modal nih ya kayak itu. Oke, lanjut lagi.
Nah, kira-kira kapan Pak Firman? Ini nanti kalau mekanismenya kalau diterbangkan. Nah, jadi dari offer yang diganjel ini Bapak Ibu nanti dicabut aja. Zap. Habis itu tinggal dimakan timnya. Wuh. Seperti itu. Nah, kapan Pak Firman? Saya nggak sabar Pak Firman. Ini katanya saham GoTo ini terbang dan lain sebagainya. Bla 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 bla. Ya, itulah mereka. Nah, asumsinya orang-orang yang di situ baru ngerti ya dunia pasar modal, mereka itu tertariknya di saham-saham yang seperti ini. Ya. Nah, nanti siklus dalam saham itu semuanya kayak gini semua. Ya, jadi diakumulasi secara diam, dimaki-maki secara diam, atau media massa influencer nggak membicarakan, sudah di pam aja, dinaikkan, naik segini, terus didam, Bahkan ada netizen yang komen gini, ngapain sih Pak Firman bahas dari saham GoTo ini terus, ya, bahasnya ngalor ngidul dan lain sebagainya, ya, ini yang sukanya mereka sini. Lebih baik beli di saham seperti aja. Iya, silakan, monggo, beli aja nih, beli. Ya, pas waktu di sini, wah ini naik ribuan %. Lalu apa yang terjadi? Didam kan? Nah, ini juga dibahas juga di kelas kami. Pak Firman, tolong tentu KS saham itu bagaimana maksudnya? Nah, itu saya jelaskan, nanti tinggal didam aja Pak. Ya, itu momennya sudah usai. Harapannya apa sih Pak Firman? Ya, jadi biar harga sahamnya itu nanti terdistribusi kepada retail, ya, kayak gitu. Nah, di saham itu ada yang namanya siklus. Ada siklus markup, terus markdown, distribusi, akumulasi dan lain sebagainya. Itu saya jelaskan juga di kelas, ya, gitu. Ya, di saham ini. Oke. Lagi, badannya sudah saya ungkap kenapa alasan kok saham GoTo ini itu masih war ya teman-teman, masih perang antara beberapa bandar ini ya. Ini impactnya yang terjadi mengenai dari saham GoTo. Makanya sales-sales sekuritas ya untuk Bapak Ibu di saham GoTo itu enggak direkomendasikan untuk Bapak Ibu. Kenapa Pak Firman ya? Karena kalau dikasih GoTo ya, nah, nanti Bapak Ibu itu transaksinya kurang karena sebagai psikologisnya Bapak Ibu itu pengennya yang ketika beli langsung terbang naik kenceng. Tapi ini untuk yang sudah profesional saja ya, mekanisme hal ini. Nah, ini mekanismenya ya Bapak Ibu ya. Setidaknya kalian itu ngeri. Nah, kenapa kok channel ini itu membahasnya itu pelan-pelan? Ya karena subscriber kami itu usianya 30 tahun ke atas. Backgroundnya itu mereka bukan dari keuangan, bukan spekulan. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Ini ya. Jadi ya saya jelaskan pelan-pelan. Kalau kalian itu pengen yang cepat dan lain sebagainya, tonton di channel sebelah itu banyak kok ya. Yang itu bagus-bagus juga, silahkan. Tapi ini yang khusus yang pemula ya, dan kami juga ada wadahnya juga. Oke, ini ya. Nah, penampakannya mereka itu mengakumulasi dari saham GoTo itu bagaimana Pak Firman ya, seperti ini. Nah, ini yang hijau-hijau. Nah, mereka yang investasi di saham GoTo jumlahnya lot banyak, ini yang mengakumulasinya itu jangka panjang. Karena mereka itu ya nggak scalper. Scalper kalau modalnya 10 triliun kan nggak bisa untuk di saham GoTo di apa namanya di pasar Indonesia, nggak bisa ya. Jadi ya mereka ya setidaknya untuk per hari itu ya dapatnya ya 1 M atau berapa M aja per hari ya Bapak Ibu ya, bukan per hari ya, jadi per menit ya di situ. Karena mereka lebih ke investor, jadi mereka itu ya lebih ke ngerampok ya. Kalau scalper kan pencopet ya. Kalau mereka yang lebih ngerampok, jadi tenang, bantai. Nah, ini ada beberapa kelompoknya juga ya. Untuk investor itu ada beberapa kelompoknya juga. Tuh. Oke, lanjut lagi kemana nih? Ya, bandarnya sudah saya ungkap. Alasan kenapa kok GoTo ini tuh kabur ya dari Vietnam ya karena respon market dan biaya operasional itu sangat tinggi, jadi kabur saja fokus di Indonesia dan lain sebagainya ya kayak gitu. Nah di situ jadi kayak AI ini memborong dengan alasan tujuan itu apa? Dia sudah punya barang. Ya nanti mereka jualnya pas kapan Pak Cuman? Jadi ketika saham GoTo ini tuh nanti diterbangkan
ya, investor retail, jadi investor yang pemula itu masih langsung pada masuk ya. Jadi nantinya itu ya kayak gini. Naikkan kerek dam. Lah ngeri dong Pak Firman. Nggak ngeri, memang harus kayak gitu mekanismenya. Bandar itu jahat dong Pak Firman. Enggak, tanpa adanya bandar. Kalau enggak ada bandarnya, apa yang terjadi sahamnya? Tewas. Ya. Jadi bandar itu ya positif. Ya, gunanya untuk apa? Untuk ya memperantarai antara penjual dan juga pembeli. Ya. Kalau pembeli semua ya pengennya punya barang ya di harga bawah dong ya. Bawah. Nah, sahamnya bagaimana agar bisa naik ke atas? Ya dinaikkan ya, sama siapa? Ya sama yang punya kepentingan. Nah, apa yang terjadi ketika sahamnya di atas? Nanti media massa memberitakan, terus sahamnya rame dan lain sebagainya, akhirnya mereka itu masuk. Nah, yang orang-orang yang beli di bawah ini saatnya untuk jualan. Ya, kayak gitu. Nanti itu siklusnya itu berulang. Ya, kayak gitu. Jadi nggak usah khawatir lah, ya. Itu ya Bapak Ibu ya. Oke, bandarnya sudah saya ungkap ya. Terus mekanisme market makernya sudah saya ungkap, segmen bisnis fundamental, laporan keuangannya ya sudah saya ungkap juga, asingnya sudah saya ungkap, dan ini ya Bapak Ibu ya. Jumlah macam sekuritas ya. Itu menyarankan untuk buy itu ada 23. Ini loh ya. Yang menyarankan untuk hold itu ada 14 dan menyarankan untuk menjual itu cuma satu saja. Nah, potensinya itu 124% rata-rata. Nah, kalian pakai sekuritas apa? Ataukah kalian cuman ya suka skip video dan lain sebagainya? Gimana? Nah, di sini untuk JP Morgan ya targetnya 75 ya, yang kalau BNI Sekuritas 100. Terus untuk Mandiri ini ya. Nih, Trimegah Sekuritas 200 ya, Sukor 380, Sinarmas 80 ya Bapak Ibu ya. Nah, ini posisinya masih murah enggak? Silahkan kalian bisa dianalisa masing-masing. Ya, karena satu sisi bandar yang memborong mengenai dari saham GoTo ini tuh masih berebut ya, berebut barang. Nih ya. Nah, mereka dapatkan sekitar 46 miliar aja ya. Ini ya. Nah, tuh mereka itu. Wah, mantap toh. Nah, masih berebut. Nah, rame kan? Nah, di situ. Nah, saham GoTo ini juga masuk di indeks LQ45. Ya, yang sudah saya katakan. Jadi kenapa kok LQ45 Pak Firman? Karena nilai transaksinya itu tinggi, makanya saham GoTo ini tuh masuk. Dari 900 emiten ya yang melantai di Bursa Efek Indonesia, GoTo ini paling jumbo nilai transaksinya ya, 46,4 miliar per hari, volumenya 8 juta ya, frekuensinya orang jual sama beli itu mencapai 9.000 ya, kayak gini. Nah, apakah saham GoTo ini masuk FCA? Pikir sendiri. Ya. Ini ya Bapak Ibu ya. Ingat, saya konsisten orangnya. Dan satu sisi ya tetap nemani Bapak Ibu. Nah, ngomong-ngomong Pak Firman, ngomong angin aja. GoTo itu kalau digarap itu berapa bulan? Ya. Nah, di sini kalau kita lihat rata-rata GoTo itu kalau dikerjain itu selama 3 bulan aja. Ya. Ini ya dari harga 52 ya, namanya harga 52 sampai ke harga 116 ya digarapnya. Terus dari harga 8 ya, ini naik ya, puncak tertingginya di 133 dan juga di sini ya. Ya 146. Ya, ini siklusnya. Terus ini juga pas waktu di harga 4.400 ya, sebulan langsung turun 200. Nah, besoknya langsung digarap lagi dari harga 182 naik menjadi 414 ya, seperti itu. Itu adalah sebuah siklus. Nah, tahun ini itu belum ada siklusnya lagi. Nah,
tinggal nunggu saja. Ini ada berapa bulan nih? September, Oktober, November, Desember, Januari. Oktober, November, Desember. Nah, cukup. Ya. Dan mereka ini sudah distribusi. Nah, kalau kita lihat dari stok RSE-nya, nah, GoTo ini tuh masih belum jenuh jual, ya. Jadi masih beli, ya, banyak membeli ini, ya. Jadi dibeli walaupun di situ. Nah, penampakannya ada nggak Pak Firman yang membeli mengenai dari saham GoTo ini? Nah, di sini penampakannya. Ya, rata-rata orang itu nyangkut di harga berapa sih Pak Firman? Di harga 83 sampai di harga 115. Itu orang yang nyangkut. Terus orang-orang penghuni di saham GoTo di harga 111 sampai di harga 146 itu ya persentasenya cuman 12% aja. Nah, terus di sini yang paling tertinggi pas waktu IPO di harga 352 sampai di harga 390, mereka orangnya ini cuman berapa ini? Ya sedikit ya Bapak Ibu ya. Terus yang nyangkut di atas di 442 sampai di harga 400 itu sudah nggak ada, sudah cut loss semua di bawah. Ya, nah inilah yang masih menampung mengenai dari saham GoTo ini ya. Areanya itu di harga 80 sampai di harga 81. Ya, ini ranknya ya Bapak Ibu ya. Ini. Nah, adapun untuk mekanisme saham GoTo ini nanti digoreng naik ke atas itulah sangatlah mudah. Ya, kayak gitu. Mudah bagi bandar. Ya, kayak gitu. Tinggal di upcast saja. Namun mereka makannya itu belum kenyang. Pak, makannya kapan sih Pak, kok nggak kenyang-kenyang? Lah wong transaksinya segini kok Bapak Ibu. Ya, cuman 46. Dan ini berebut. Ya, kayak gini. Ya, ini. Ingat, channel ini edukasi ya Bapak Ibu ya. Adapun keputusan jual sama beli itu ada di tangan kalian masing-masing. Ya, kayak gitu. Oke. Lanjut ke teknikal ya Bapak Ibu ya. Ini biasa channel ini tuh teknikalnya itu di bawah. Teknikal itu sebagai hasil, ya, hasil dari sebuah observasi, ya, pendekatan, media dan lain sebagainya, datanya sudah kumpulkan. Nah, ini ke analisanya, hasilnya seperti itu. Nah, oke. Nah, kalau kita lihat ya untuk dailynya untuk saham GoTo ini tuh masih sideways. Jadi harganya di situ-situ aja. Nah, kalau kita lihat mengenai dari saham GoTo ini di MA20 dan juga MA5 ini, GoTo ini berada di MA tersebut. Nah, harapannya saham GoTo ini tuh nanti ya dinaikkan ke 55. Apabila dia bertahan nggak mau ada yang nurunin lagi. Naikkan dikit nanti digeprek lagi. Naikkan dikit geprek lagi. Naikkan dikit geprek lagi. Kan satu tiknya 2%. Nah, influencer itu beli dari saham GoTo ini ya sekitar 5 juta lot minim ya. Satu tiknya aja sudah dapat 500 juta bro. Ya, itu yang besar-besar ya. Apakah Pak Firman ini besar nggak Pak Firman? Saya kecil kok, investor retail biasa. Ya, cuman ya ratusan ribu aja. Oke, ini ya kayak gini. Ya, naik. Ya, seperti itulah. Jadi untuk trading untuk saham GoTo ini yang posisinya besar ini ya sangat menarik ya. Support kuatnya di harga 51. Pak Firman, saya ngantri dari saham GoTo ini tuh nggak dapat dari pagi sampai sore juga dapat. Ada triknya kok di kelas kami biar dapat di harga 51 bisa kok. Ya, ada triknya semuanya. Ya, kayak gitu. Makanya banyak tuh alumni yang di kelas kami ini ya senyum-senyum. Ayo siapa yang dapat per hari minim itu 6 juta, ayo. Ya, bahkan lebih ya Bapak Ibu ya, kayak gitu. Di bawah itu ya juga banyak ya. Jadi masing-masing, jadi seperti itu. Ada sebuah wadahnya. Gitu. Nih, jadi alasan kenapa GoTo ini tuh mantul-mantul ya kayak gini. Naikkan geprek lagi, naikkan geprek lagi. Namun satu sisi ya hidden investornya ini itu yang mereka masih tampung. Biarin nggak apa-apa lah. Itu kan para scalper juga dikasih rezeki juga sama bandarnya. Ya, kayak itu. Nantinya setelah saham GoTo ini diturunkan, nanti untuk menggoreng untuk jangka panjang itu yang mudah. Ya, seperti itu. Dengan catatan mereka harus punya barang dulu. Contohnya ya kayak gini. Nah, kayak gini.
Ini ya mekanisme turun ya, Arto jebret dari harga berapa 3.000 turun sampai ke berapa, ke 1.000. Panik nggak tuh? Panik. Orang naik seperti ini ya dari Arto. Terus apalagi yang kemarin itu ya netizen kami nah ini mekanisme seperti ini nanti semua saham ya, semua saham mekanisme seperti ini. Jadi ada sebuah siklusnya, uptrend, downtrend, dan juga distribusi. Mereka akumulasi lama, naikkan, bantai lagi. Terus apa lagi yang lagi rame? Bumi ya, nih juga sama semuanya. Nah naikkan, naikkan lagi, terus nanti naikkan sini, seperti itu ya. Itu kembali ke GoTo. Bagaimana Pak Firman untuk dari saham GoTo ini? Nah oke ya. Nah kita langsung ke strateginya Bapak Ibu. Berhubung subscriber kami itu usianya 30 tahun ke atas, dan notabene mereka bukan backgroundnya dari keuangan atau dari ekonomi ya, lebih ke invest dan juga ke swing ya. Kita akan ke situ dulu ya, habis itu nanti kita ke day trading ya gitu. Oke, untuk kalian yang pengen masuk mengenai dari saham GoTo silahkan bisa di AK di 53, 52 dan juga di 51. Kalau diskon ya dikasih lagi di harga 50 ya. Orang yang mengatakan wah ini kok saham busuk ini kok disuruh beli, ini hati-hati ini nyangkut parah, enggak ya. Nah itu karena tujuan kalian adalah investasi. So far ya, karena untuk investasi itu ya untuk jangka panjang. Jadi ya bukan untuk panen beberapa bulan atau beberapa tahun ya, seperti itu. Karena tujuannya adalah untuk investasi. Pokoknya untuk beli aja, bleng seperti itu. Nah, lalu targetnya di berapa Pak Firman? Nah kadang kalian itu gatel, Pak jual di harga 54 boleh nggak? Boleh. 55 boleh. Di 58 boleh ya. Jadi disitulah untuk psikologis kalian ya, mau dijual boleh atau jual separuh monggo, sesuaikan trading plan kalian ya, seperti itu. Pak untuk jangka panjang di area mana ya? Di area 63 dan juga di harga 670 serta di harga 74. Itu kalau kalian pengen sabar pakai uang dingin banget. Terus dan juga kalian bisa nanti uang di harga 92 dan juga di harga 105 serta di harga 116 ya, mengenai dari saham GoTo ini. Pak untuk 10 tahun lagi bisa nggak saham GoTo ini ke 130 lagi? Bisa, tentu saja bisa. Pak ada yang bilang Pak bisa nggak saham GoTo ini nanti sampai target di harga 418? Bisa. Di 442 bisa nggak Pak? Bisa. Ya, kapan Pak waktunya? Tunggu saja waktunya. Ya, pokoknya intinya mereka kenyang dulu punya barang. Kalian nggak punya barang, retail sudah nggak punya barang ya, dan pasar sudah barang, nanti dinaikkan ke atas. Kenapa kok demikian? Karena untuk saham GoTo ini bukan milik pemerintah, tapi ya swasta ya Bapak Ibu ya. Jadi emitennya itu suka apabila pasarnya itu rame ya. Tapi kalau emitennya punya pemerintah ya kayak bandar-bandar itu ya minggir dulu, karena itu lapaknya pemerintah. Jadi nggak mau mengusik mengenai mereka karena mereka punya wilayah. Nah kalau diusik Pak ya bisa dipenjara nanti ya, karena mereka yang punya hukum ya. Untuk mekanisme seperti itu nggak boleh. Di pasar modal ya boleh, tapi ya kalian harus cerdas ya, seperti itu. Nah kalau masuk penjara Pak Firman ya apes saja ya, apes mereka. Oke, tunduk swing Pak Firman, saya sukanya trading Pak Firman, bisa nggak untuk trading di saham GoTo ini? Bisa. Caranya bagaimana? Kalian bisa beli sore jual pagi boleh, beli pagi jual sore boleh. Jadi kalian nanti bermain ya di harga dagangan cepat ya, di 52 nanti jual di harga 53, beli di harga 51 nanti jual di harga 52. Stop loss nggak Pak Firman? Otomatis stop loss kalau untuk day trader ya, seperti itu. Makanya kayak MG ini tuh jumlah transaksinya itu ya jumbo. Kenapa kok jumbo Pak Firman ya kayak gini? Karena mereka ya belinya itu pakai margin ya, nilai transaksinya juga besar. Jadi disinilah yang main para scalper itu, ada yang pakai MJ dan juga IU ini ya. Jadi
tiktokan itu, jadi akhirnya buy-nya itu paling besar, dan ini mereka yang masih sense seperti ini. Nah ini tuh biasanya siapa? Ya, biasanya kumpulan para retail, tapi yang sudah profesional mengenai trading saham, mereka ya juga transaksinya bukan 1 lot 2 lot ya, tapi ya langsung jumbo. Nah mereka itu juga satu sisi mereka juga berlatih di porsi segitu dulunya ya, beda sama bapak ibu porsi besar habis itu kecilkan. Tapi kalau mereka yang sudah profesional dari porsi kecil dulu pelan-pelan naik, nanti juga jadi profesional trader. Nah saya itu yang kayak gitu dulu, pertama saya mulai ya porsi kecil. Setelah itu ya setelah sudah sampai ini kok ada sebuah kekosongan, kok cari uang kok enak sekali di pasar modal ya, jadi ada sebuah motivasi ini gimana sih ya, ngajari orang biar bisa ngerti dunia pasar modal ya, karena di sisi lain banyak orang yang nggak ngerti, banyak orang-orang yang kena korban tipu para influencer ya, banyak sekali di luar sana. Nah satu sisi saya sebagai akademisi ya, jadi ya mengajarkan kepada bapak ibu, mau percaya monggo, kalau enggak ya monggo silakan ya, bapak ibu sudah dewasa. Oke. Nah ya kayak gitu ya strateginya. Nah kira-kira untuk IHSG-nya bagaimana Pak Firman? Menarik nggak mengenai dari saham GoTo ini? Nah IHSG ini sudah ngacir ya Bapak Ibu ya. Ini ya di MA ini ya, MA berapa ini? MA 60 dan juga MA 100 ini di atas semua, dan MA 5 juga naik ke atas, jadi IHSG ini masih rally terus naiknya. Biasanya untuk IHSG ketika naik kayak gini tuh sektor perbankan dan juga teknologi dan lain sebagainya itu juga menarik, walaupun mengenai dari stok RSI-nya itu dia sudah over mau turun ya potensinya ya, karena sudah digarap naik ke atas ya, seperti itu. Nah nanti kayak gini, ini siklus ya dalam harga saham gabungan. Oke, mungkin itu saja Bapak Ibu penjelasan mengenai dari saham GoTo ini. Bagi kalian yang kepengen masuk di kelas kami, monggo silahkan ya di sini. Nah, mohon maaf untuk Bapak Ibu semuanya yang kepengen masuk di kelas kami ya sejak 1 tahun yang lalu. Mohon maaf ya, kami baru bikin grup sekitar beberapa bulan yang lalu. Kenapa Pak Firman? Karena kami juga harus memikirkan apa sih manfaat kalian ketika masuk di kelas kami itu. Setelah kami sudah memikirkan itu semua, kita langsung bikin grup, dan ini hasil kinerja tim kami ya Bapak Ibu ya. Bahwa di bulan Agustus kemarin kita rekomendasi total ada 48 stok yang terdiri dari profitnya ada 38, holdnya itu 2, stop loss itu 8, jadi win rate-nya sekitar 79%. Jadi antara profit dan juga lossnya masih banyak profitnya ya, seperti itu Bapak Ibu ya. Lalu bagaimana cara gabungnya Pak Firman agar bisa masuk di kelasnya Pak Firman? Jadi trading saham ini diklik ya Bapak Ibu ya, klik saja, nanti kalian akan masuk di menu seperti ini. Setelah itu nanti Bapak Ibu semua tinggal pencet tombol gabung. Tombol gabung, nanti kalian tinggal pilih yang rekomendasi cuan besok, kalau enggak rekomendasi pasti cuan. Pilih di antara itu. Kenapa Pak? Karena kalian akan dapatkan rekomendasi saham yang pasti cuan untuk besok sekitar 1-8 emiten untuk setiap harinya, dan untuk target profit kami adalah 1-3%, dan ada pun untuk stop lossnya 1-3%. Silahkan Bapak Ibu bisa masuk. Nah, terus yang target copy level 3, level 1 itu apa Pak Firman? Jadi kalian itu ya ketika kita masih live kayak gini itu kalian bisa komentar ya, dan juga mendapatkan informasi berita aja ya, seperti itu. Silahkan kalian bisa masuk yang di situ. Pak Firman, saya gaptek orang tua, bagaimana? Ada cara lain nggak? Ada. Deskripsi di bawah ini, di situ ada bit.ly kelas Pak Firman, klik aja, nanti kalian akan masuk di menu seperti ini, atau enggak kalian bisa masuk atau hubungi nomor WA yang ada di bawah ini ya. Itu WA pribadi saya nggak pakai admin ya Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena untuk industri pasar modal ini ya terbatas ya orang-orang yang ngerti. Jadi kalau misalkan kita pakai admin ya nggak ngerti, nggak bisa jelasin ya percuma aja ya, seperti itu. Nah nantinya kalian akan masuk di kelas seperti ini ya Bapak Ibu ya. Nanti tinggal Bapak Ibu tinggal dipilih pengennya masuk di kelas mana. Nah, di sini ada beberapa level kelas ya, atau program kelas. Itu ada kelas Akademi Trading Saham bulan November angkatan yang ke-12. Yang September itu sudah tutup ya Bapak Ibu ya, sudah berjalan. Jadi yang ada yang di bawah ini. Nah, kalau di bulan November itu apa Pak Firman ya?
Itu cuma 420.000 saja, itu masih promo ya Bapak Ibu ya, dan kita hanya tampung 100 orang saja. Kita lakukan atau web atau kelasnya itu 8 kali pertemuan. Itu kalian kan dapatkan materi dan juga bagaimana sih caranya trading atau swing atau invest ya di situ. Jadi nanti kalian akan dibahas itu semua di situ ya, itu di kelas itu. Nah, tapi nggak ada rekomendasinya ya Bapak Ibu, nggak ada ya. Tapi kalian diajari cari saham-saham yang bakalan terbang untuk besok. Terus ada level 1, 2, 3, serta 4 itu apa sih Pak Firman? Jadi itu rekomendasi saham yang kayak tadi itu ya. Itu kalian kan dapatkan sekitar 1 sampai 8 emiten. Apa bedanya level 1, 2, 3? Itu semakin tinggi nilainya atau valuasinya, maka kalian akan dapatkan rekomendasi banyak. Ya, seperti itu. Nah, itu yang per bulan 1 sampai 3 itu yang per bulan. Nah, kalau yang level 4 itu yang per tahun ya Bapak Ibu ya, silahkan Bapak Ibu tinggal dipilih saja pengennya yang mana. Nah, terus kami juga ada VVIP juga. Mohon maaf tadi yang level 1 sampai 3 ini yang cuma rekomendasi tapi nggak ada materinya Bapak Ibu ya. Itu cuman kalian dapat rekomendasi. Terus yang VVIP juga kami ada ya, barangkali Bapak Ibu itu malu nggak pengen masuk yang di itu, pengennya yang VVIP atau privat langsung kepada saya ya, ini juga kami ada ya Bapak Ibu ya. Di sini kelas awal investor pemula VVIP, kalian akan dapatkan materi secara online ya, jadi webinar dengan saya, terus dapatkan rekomendasi selama 3 bulan ya. Itu pasti cuan Bapak Ibu, pasti cuan dijamin. Nah, terus pasti cuan kelas medium investor pemula itu 4,9, VVIP juga itu kalian dapatkan materi webinar dengan saya online ya, terus rekomendasi 1 tahun ya, dapatkan itu, dan juga live trabar trading bareng selama 3 bulan. Jadi Bapak Ibu itu ya diajak live nih kayak gini. Maksudnya dagang saham seperti ini ya, dari invest, swing, dan juga untuk trading seperti ini selama 3 bulan. Terus kita juga ada yang kelas pro investor pemula ya, itu materi online dan juga live trabar unlimited. Unlimited itu selamanya. Pokoknya sampai benar-benar Bapak Ibu itu bisa cuan secara konsisten. Tuh, saya dampingi terus sampai benar-benar kalian itu passionnya apa nih? Ke Pak Lokenggong, ala-ala Pak Lokenggong, ala-ala Pak Fir, ala-ala dan lain sebagainya. Kami juga ajari semuanya. Lah Pak Firman Pak Firman ini DNA-nya kemana nih? Saya mempraktekkan semuanya. Dari trading ya, scalping iya, swing iya, dan juga invest iya. Emang nggak berat Pak Firman? Enggak. Ya karena atas dasar ya latihan terus. Ya itu. Nah, makanya sebenarnya saya nggak mau bikin kelas ya, karena dituntut oleh beberapa subscriber kami untuk bikin kelas yang seperti itu. Nah, ini kelas ini tuh ya bukan dari usia muda, usia yang 75 tahun itu semua. Ini ada kelas-kelasnya ya, tinggal kalian itu pengen yang mana. Terus kita juga ada pasti cuan kelas privat ke tempat kalian ya. Mungkin Pak Firman saya pengennya yang offline ketemu sama Pak Firman ya, silakan bisa ketemu. Terus juga nanti kalian bisa ikut live trading setiap pagi ya, itu secara unlimited juga, sampai benar-benar kalian itu bisa cuan secara konsisten. Kalau belum bisa cuan secara konsisten ya belum kami lepas ya, seperti itu. Nah itu. Nah terus kami juga ada yang kelas privat khusus offline ke tempat kalian ya, ini yang porsinya jumbo-jumbo ya, di atas 1 miliar ke atas ya, kita juga adakan di situ. Nah apakah di situ bisa balik modal Pak Firman dalam 1 tahun? Wah, nggak ada 1 tahun itu bisa kok ya. Di saham itu mudah ya, mudah dan juga mudah ya, mudah dan juga mudah. Apa sih Pak Firman? Nah di situ. Jadi nanti ya kita juga meng-hire bisnisnya Bapak Ibu semuanya, jadi sebagai konsultasi, dan Bapak Ibu itu saya dampingi terus sampai benar-benar aset kalian itu bertumbuh ya. Kita juga ada yang kelas seperti itu. Dan ingat ya Bapak Ibu semuanya, kelas ini khusus bagi kalian para pembisnis pemula ya, masih awam, kalian punya dana besar nih ya, tapi nggak bisa cara kelolanya ya, kalian bisa masuk di sini ya. Daripada kalian itu rugi ratusan juta, puluhan juta, atau ratusan juta, bahkan miliaran, atau 1 juta, 2 juta, kalian di pasar modal nggak pernah untung, silahkan bisa masuk.
Wah saya nggak mau Pak Firman bayar. Ya silakan kalian latihan sendiri. Tapi justru nantinya uang yang kalian sekolah sama market langsung, nggak ada pendampingnya, nggak ada pembimbingnya, ya yang ada ratusan juta atau bahkan miliaran hilang angus. Bahkan kemarin ada yang sebelum masuk di kelas kami itu 1 M itu habis. Langsung hilang ya Bapak Ibu ya. Setelah masuk di kelas kami, saya bina secara pelan-pelan, yang 1 M itu ya sudah bisa kembali lagi dan akhirnya itu bisa naik-naik. Ingat ya, kami nggak buka kelas dalam artian nggak bertujuan untuk dapatkan peserta sebanyak mungkin, tapi hanya yang butuh saja ya. Ini kami bukan juga bikin kelas untuk kalian ya. Kalau nggak butuh nggak usah masuk ya, clear. Kalau nggak enak skip saja seperti itu. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bahas saham yang lagi ya Bapak Ibu. Selamat berakhir pekan. Bye bye.